Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Banser dan Banser semuanya di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, sore ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mengkaji kitabnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada bagian Irsyadul Mukminin. Kali ini saya akan langsung pada bab Sirah Salafis Soleh, perjalanan atau perilaku ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama sejak zaman dulu yang jauh lebih dahulu mendahului kita. Siapakah mereka itu? Salafunas soleh, ulama-ulama salafus soleh adalah abaunal awalun, pendahulu-pendahulu kita yang teramat sangat awal. Alladzina amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keimanan yang kuat, yang sangat baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, dan mereka senantiasa menolong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Menolong fi nasriddin, dalam menyebarkan agama Islam secara benar, wa i'la'i kalimatillah, dan meninggikan, meluhurkan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya cara mereka menyampaikan, cara mereka meninggikan kalimat Allah sudah dipastikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan sesuai dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ajdaduna afdholul basar, perlu diketahui bahwa ulama-ulama salafus soleh itu adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki keutamaan luar biasa di antara para manusia saat itu. Bahkan kemuliaannya bisa jadi melebihi kemuliaan orang-orang saat ini. Li'annahum, karena sesungguhnya salafus soleh iku kanu ono apa salafus soleh yahkumuna biahkamillahi. Ulama-ulama salafus soleh ini senantiasa menerapkan hukum-hukum sesuai dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak hanya secara tekstual. Mereka dalam menerapkan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran syariatnya, sesuai dengan konteks di mana hukum tersebut harus diterapkan. Wa yuti'u wa yuti'unallaha wa rasuluh. Ulama-ulama salafus soleh mereka senantiasa memiliki ketaatan yang luar biasa tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki ketaatan yang luar biasa tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun mereka tidak memiliki keberanian untuk melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalaupun toh terjadi, itu adalah sangat kecil. Wa yusa'idunal fuqara'a wal masakin. Mereka juga ulama-ulama salafus soleh ini juga memiliki
kebiasaan, yaitu membantu para fakir miskin sehingga mereka bisa melepaskan diri, bisa lepas dari sifat kefakiran dan sifat kemiskinan yang ada di dalam diri mereka, yang membelenggu mereka. Ini adalah perilaku ulama-ulama soleh, salafus soleh yang layak dan patut kita contoh. Bukan hanya menyebarkan ajaran-ajaran syariat Islam, tapi tangan mereka, jiwa mereka, tubuh mereka ringan untuk menolong orang lain, membantu orang lain keluar dari persoalan yang mereka hadapi, termasuk persoalan kemiskinan yang membelenggu mereka. Wa yata'atafu ba'dhum ba'dhan. Ulama-ulama salafus saleh ini saling menghormati, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tidak pernah ada cerita ulama-ulama soleh memiliki rasa untuk menyaingi ulama-ulama yang ada saat itu. Yang terjadi justru mereka saling mengasihi, saling bahu-membahu, saling menggandeng satu dengan yang lain dalam rangka menyebarkan, mengenalkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua umat manusia. Wayatawasauna bainahum bittaqwa. Mereka juga memiliki kebiasaan senantiasa berwasiat, berpesan kepada temannya, kepada murid-muridnya, kepada sesama ulamanya, berpesan untuk apa? Untuk senantiasa menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin, sehebat mungkin. Kanu yattahidunya wa yata'awanuna 'alal fi'ri wal khair. Kanu ana sapa ulama saleh, ulama itu senantiasa mereka bersatu, saling menolong antara satu dengan yang lain fi fi'lil khairati, agar bagaimana kebaikan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah itu bisa terlaksana dengan baik, terlaksana bukan hanya untuk dirinya, namun juga bisa dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Inilah perilaku para ulama-ulama salafus soleh yang layak kita contoh. Wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka sungguh-sungguh dalam menjihadkan ajaran-ajaran Allah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah secara benar kepada umat manusia, dengan menggunakan harta mereka, jiwa mereka, kekuatan mereka, dan ilmu mereka. Semuanya disumbangsihkan untuk mengenalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim. Pada saat mereka sudah melakukan hal itu, tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada diri beliau ini, khawatiran akan dihina oleh orang lain, akan dicela oleh orang lain, akan dituduh negatif oleh orang lain. Mereka sudah tidak menghiraukan hal itu. Mereka selalu fokus bagaimana ajaran agama Islam bisa sampai kepada umat Islam, bisa sampai kepada semua manusia di alam ini secara benar. Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua PBNU, menekankan, kamu tidak perlu fokus pada orang-orang yang membenci kamu agar kamu dibaik-baiki mereka, tidak perlu. Kamu juga tidak perlu menghabiskan energi kamu agar orang lain menganggap diri kamu baik. Namun tetaplah fokus kepada langkah yang sudah kamu lakukan untuk senantiasa mengenalkan ajaran agama Islam, tentunya di bawah bimbingan para ulama yang betul
betul, yang betul-betul paham tentang ajaran agama Islam. Kanu yatahiduna yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumataim hatta qala wa ta'ala fi madhihim, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman fi madhihim, dalam rangka memuji para ulama ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'un 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, walladzina, dan orang-orang banyak yang selalu menyertai Nabi Muhammad SAW, iku asyidda'un 'alal kuffari. Mereka adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun mereka di antara para ulama senantiasa saling mengasihi. Maksudnya tegas kepada orang kafir apa? Bukan memerangi mereka secara fisik, apalagi ketika mereka jelas-jelas mau berdamai dengan kita. Artinya tegas itu yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Yang ajaran dari Nabi disampaikan bahwa itu adalah dari Nabi, yang bukan dari Nabi itu dikatakan bukan dari Nabi. Jadi yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Jadi kalau Nabi memerintahkan agar kita berdamai, bahkan melindungi orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita, maka kita tegas harus melakukan. Itu yang diterapkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Nabi sangat melarang umat Islam memerangi orang kafir, di mana orang itu nyata-nyata mau hidup damai berdampingan dengan kita. Terhadap hal inilah salafus soleh itu tegas dalam menegakkannya. Yabdakhuna fadla minallahi wa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ulama-ulama soleh dalam wajah mereka nampak ada tanda-tanda dari sujud yang mereka lakukan. Ingat, jangan salah paham, bukan tanda hitam yang ada di dalam kening mereka, bukan. Namun ulama-ulama ini sujudnya, sholatnya senantiasa membekas di dalam diri mereka, sehingga ketika orang melihat wajahnya itu seolah-olah sudah bisa menyembuhkan, oh ini orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menampilkan wajah yang berangasan jahat, itu bukan, tapi aura wajahnya ini adalah auranya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudnya, sholatnya betul-betul sangat membekas di hati mereka dan nampak dalam aura pandangan mereka. Bukan seperti orang-orang sekarang ini sholat berkali-kali, sujud berkali-kali, kadang tidak membekas sama sekali. Beda banget dengan ulama-ulama zaman dulu. Jangan salah, jangan dimaknai bekas sujud itu warna hitam yang ada di kening seseorang. Bukan itu. Wahaka sauron min sitrihim litakunu uswatun hasanah lana wali abaina. Wahaka, untuk itu ambillah percontohan, ambillah suri tauladan dari Rasulullah, dari ulama-ulama salaf kita dalam memperjuangkan agama menggunakan harta, jiwa, benda, ilmu, tenaga, pikiran di bawah bimbingan ulama yang betul. Kita jadikan sebagai tauladan buat diri kita, wali abna ina, dan kita suri tauladankan kepada
anak-anak kita. Jangan sampai anak kita, anak Anda mensuri tauladani ulama-ulama yang salah. Ulama-ulama yang tidak faham tentang bagaimana mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai terjadi. Sekali kamu salah memilih ulama, sekali kamu salah memilih guru, maka kerugian yang akan kamu dapatkan, bukan keberuntungan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia. NKRI, harga mati, salam satu komando.